Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita ya. Semoga apa yang kita niatkan di awal untuk memasuki kelas ini Allah berikan kemudahan kita untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian sholat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik, Ana belum bisa share ini ya, share screen. Itu Hela, tolong apa namanya itu saja dijadiin co-host deh, nggak dia jadi ngaco. Udah. Screen belum. Yang screen belum bisa Yang screen sayang, yang screen bisa aja pakai dua itu. Enggak. Yang screennya di itu. Ayah, taib. Jazakillah khair. Maaf saja masih baru beliau jadi masih agak bingung-bingung tuh. Masya Allah, baru belajar buka Zoom, Masya Allah beliau tuh. Kita kemarin sudah masuk ke sini ya, tamrin 3 ya. Iya. Taib. Sebelumnya kita murojaah dulu ya. Untuk mengikat apa yang sudah kita pelajari pekan lalu. Ya. Kemarin kita belajar tentang isim isyarah ya. Isim isyarah apa Umat? Sudah kita pelajari kemarin. Isyarah kata tunjuk. Kata tunjuk. Ya, kata tunjuk untuk kita. Haza, zalika. Tunjuk dekat. Ya. Iya, Haza, hazihi. Ya. Isim istifham. Isim isyarah yang pertama kita pelajari kemarin. Ya, baru isim isyarah. Oh iya. Apa isim isyarahnya? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Iya. Apa? Iya, jenis yang mana? Yang mana? Contohnya apa? Haza. Haza ya. Sesuatu yang dekat. Hada termasuk isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Hada di sini digunakan untuk apa? Untuk laki. Laki-laki. Muzakkar. Laki-laki. Nah, muzakkar. Jumlahnya satu atau jumlahnya Satu. berakal. Ya, terus digunakan untuk yang dekat apa yang jauh? Yang dekat. Yang dekat. Kemudian digunakan untuk yang berakal atau tidak berakal? Dua-duanya berakal maupun tidak berakal. Ya, keduanya ya, boleh berakal, boleh tidak berakal ya. Dua-duanya ya. Allah, tayyib, barakallahu fikum. Ya, sekarang kita lanjutkan masuk ke samarin yang pertama ya. Kalau kemarin itu kita belajar misalnya hadza kitabun. Itu untuk yang tidak berakal. Kalau yang berakal, bagaimana contohnya? Contohnya hadza tabibun. Hadza tabibun. Ahsanti. Haza tolibun. Hadza talibun. Terus apa lagi? Hadza ustadzun. Ustadzun. Ada lagi? Apa lagi? Haza. Hadza rojulun. Hadza rojulun. Ahsan. Ada lagi? Hadza mudarisun. Hadza mudarisun. Ada lagi? Hadza waladun. Waladun. Ada lagi?
Sudah? Hadza tabibun. Itu yang berakal. Kemudian yang tidak berakal apa aja? Coba. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ya, tadi berikutnya. Hadza Najmun. Hadza najmun. Terus hadza qalamun. siun. Hadza qalamun. Hadza baitun. Najmun. Qamisun. Hadza qamisun. Kemudian Kalbun masuk ke saja. ya, Hadza kalbun. hadza kalbun. Hadza qitun. Hadza kitun. Ahsan. Hadza himarun. Hadza Masjidun. Iya, hadza masjid. Madrasatun. Nah, kalau Hadza sarirun. bukan, ya, kalau madrasatun bukan memakai hadza ya. Oh, hazi. Lupa. Iya, nanti insya Allah kita bahas ya. Nah, Ya. sekarang fokusnya masih di muzakkar. Jadi semua benda yang akhirnya itu tidak, yang akhir katanya tidak diakhiri dengan tak marbuto, di situ digolongkan muzakkar ya. Ya, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kemarin kita ada di tamrin yang ketiga ya. Satu lagi ya. Kita kemarin juga tentang belajar mahadza. Mahadza. Ya, apa mahadza? Ma. Ma-nya Apa ini? Istifham. isim istifham. Kata tanya. Nah, digunakan untuk apa? Untuk kata tanya. Kata tanya. Menanyakan sesuatu yang berakal atau tidak berakal? Tidak. Sesuatu yang berakal. Tidak. Yang tidak berakal. Menanyakan sesuatu yang tidak berakal ya. Kalau ma itu digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. iya, Tidak berakal. betul yang tidak berakal ya. Tapi contohnya, misalnya apa ini? Bahasa Arabnya gimana? Mahadza. Ini adalah meja. Azza. Maktabun. Iya. Terus kemudian kalau ini adalah buku. Hadza Azza. kitabun. Ini adalah pintu. Hadza babun. Hadza bab. Masya Allah, Ustazah. Barakallahu fiik. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kemarin kita belajar tentang apa nih ya, Ana sebentar. Screen-nya ada nggak di situ, Umahat? Ada Ustaz ya. Yang gambar dokter sama gambar Ada. anak-anak ya. Ini Ana sebentar, enggak sebentar ya. Kemarin sampai tamrin 3, Ustazah. Iya, Iya, Umi. meroja dulu yang takut ada yang belum paham. Oh iya, iya, iya. Coba di pause dulu rekamannya, Nah, kemarin terakhir itu kita menjelaskan tentang, atau kita belajar tentang kalimat dibagi dua ya. Yang pertama jumlah ismiyah, dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Nah, yang kita pelajari tadi itu, hadza kitabun, hadza masjidun, hadza rojulun, hadza tobibun, itu dikategorikan semuanya adalah jumlah ismiyah. Ya, di sini hadza masjidun, ini contohnya yang pertama. Nah, di sini kalau kita masuk ke dalam jumlah ismiyah, jadi kita berarti belajar tentang mubtada khobar. Ya, sebentar. Jadi kalau jumlah ismiyah nanti itu hubungannya tentang mubtada Dan khobar. khobar. Ya.
Apa itu mubtada? Mubtada isim yang terletak di awal jumlah atau kalimat ya. Kalau khobar itu isim yang menjelaskan tentang mubtada. Nah, di sini tadi contohnya hadza. Hadza masjidun. Nah, hadza di sini sebagai mubtada yang terletak di awal. Masjidun adalah khobarnya. Kalau orang berbicara hadza, ini kan belum jelas ya. Jadi butuh kalimat penjelasnya. Nah, kalimat penjelas ini yang disebut dengan khobar. Hadza masjid. Ini ada afan. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Nah, seperti itu. Nah, penggunaan mubtada itu juga ada kaidahnya ya. Mubtada itu harus ma'rifah. Yang kedua, mubtada khobar harus sama jenis. Jadi kalau mubtadanya itu muzakkar, khobarnya juga harus muzakkar. Kalau mubtadanya itu mu'annas, khobarnya juga harus mu'annas. Ya, sama jenis. Muzakkar, muzakkar, mu'annas, mu'annas. Terus kemudian harus sama dari jumlahnya. Apa saja? Sama dari segi jumlah. Ya, kalau jumlah itu berhubungan dengan apa? Mufrad, musanna, dan jamak. Jadi kalau mubtadanya itu mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya tadi itu. Hadza masjidun. Hadza. Hadza di sini isim isyarah. Isim isyarah itu termasuk dari isim ma'rifah. Ya. Ma'rifah itu apa? Isim yang khusus. Yang sudah jelas. Hadza, ini. Nah, kemudian misalnya boleh nggak mubtada'nya itu dari isim nakiroh? Nggak boleh karena itu udah ketentuannya. Ya, sudah kaidahnya. Isim ma'rifah di sini yang udah kita bahas adalah isim isyarah. Nanti ada beberapa isim ma'rifah ya, ada 6. Kita ke contohnya dulu. Hadza masjidun. Hadza di sini adalah isim ma'rifah. Masjidun nakiroh. Jadi kalau isim nakiroh itu masih umum itu tandanya dengan tanwin. Adanya tanwin. Ketika kita mau membuat masjidun ini menjadi ma'rifah, maka kita harus mendatangkan alif lam. Dalam satu kata, tidak akan bertemu alif lam dengan tanwin. Kalau sudah di depannya ada alif lam, maka huruf akhirnya, harokat akhirnya tidak boleh tanwin. Domah saja,
fathah saja atau kasroh saja. Misalnya masjidun ya. Kita masuki alif lam maka menjadi al Masjid. masjidu. Ah, Nah, ini contohnya. Kalau belum ada alif lam maka dia bertanwin masjidun. Tapi sudah ada alif lam maka dia menjadi dhamma saja al masjidu. Nah, ketika menjadi isim yang ma'rifah di sini ya, maka sudah bisa digunakan sebagai mubtada. Contohnya ya, al masjidu kabirun. masjid itu masjid yang Masjid besar. itu besar. Nah, al masjidu sini sebagai mubtada, kabirunnya sebagai khobar. Kenapa menjadi mubtada? Karena dia ma'rifah dan terletak di awal jumlah. Terus kemudian, jadi tadi ya, isim ma'rifah itu yang pertama. Satu, dilekati alif lam. Yang kedua, isim domir. Yang ketiga, isim isyarah. Yang keempat, isim mausul. Yang kelima, isim domir, isim alam. Isim alam itu nama orang bisa, tempat juga bisa. Nama orang atau tempat. Kemudian yang keenam adalah isim yang diidhofahkan atau disandarkan kepada 5 isim di atas. Nanti yang keenam insya Allah masuknya ke mudhof ilaih ya. Nanti itu di pelajaran 5 atau 6 kalau nggak salah. Nah, seperti itu pembahasannya ini mubtada khobar ya. Karena kita masih belajar di isim isyarah, maka di sini mubtada khobarnya mubtada'nya berupa isim isyarah. Seperti tadi, hadza kitabun, hadza masjidun, hadza maktabun, hadza qalamun. Nah, semua itu kita memakainya mubtada'nya adalah isim isyarah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Umahat? Nomor 3, Afwan Ustazah, ketiga apa ya, isim apa? Isim isyarah? Ustazah Oh, boleh saya foto dulu Ustazah, takutnya ada yang belum nyatet. Boleh Iya. saya? Ada. Jadi Minta isim ma'rifat kaidahnya ada 6 ini ya Ustazah. Mm-mm. Terus isim isyarah, Mm-mm. Isim isyarah termasuk dari isim ma'rifah ya. Nomor 3. terus yang tadi yang apa namanya yang Jumlah eh, isim. jumlah ismiyah, jumlah ismiyah, mubtada khobar Ya. kaidahnya. Jadi kalau kita belajar tentang jumlah ismiyah, di dalamnya itu terdapat mubtada khobar. Kalau jumlah fi'aliyah, ya belum kita bahas sekarang, itu berhubungan dengan fi'il dan fa'il. Ada fi'il, pasti ada fa'ilnya. Nah, seperti itu. Kalau jumlah ismiyah, itu pasti kita bertemu dengan mubtada khobar. Nah, nanti di sini itu jumlah ismiyah itu lebih kompleks, lebih banyak pembahasannya.
Tapi di sini masih kita cukupkan karena kita belajar di isim isyarah, maka di sini kita menggunakan mubtada'nya isim isyarah sebagai mubtada'nya. Gitu ya. Bismillah. N N ini dipanggil. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ustazah mau tanya. Iya, Tadi yang kaidah mubtada khobar yang poin ketiga itu jenis sama dari segi jumlah tadi apa saja? Mufrad, muannas, jamak. Berarti itu iya. ya? Jadi kalau sama dari segi jumlah itu, kalau mubtada'nya itu mufrad, berarti khobarnya harus mufrad. Kalau mubtada'nya itu musanna, berarti khobarnya harus musanna. Kalau mubtada'nya itu jamak, berarti jamak berakal ya, berarti mufradnya juga jamak berakal. Karena nanti kalau mubtada'nya jamak taksir, itu beda lagi kaidahnya. Insya Allah nanti dibahas. Baik, Ustazah. Jazakillah khair katsiran. Wajazakillah khair. Ada lagi? Afwan tadi yang nomor 5 dan 6 tadi apa ya itu? Isim ma'rifah yang ke-5 dan ke-6. Isim Alam, alam, nama orang atau tempat. alam. Yang ke-6-nya Isim yang diidhofahkan atau disandarkan kepada 5 isim. Ini satu ya. Nah, nanti disandarkan kepada ini semua. Misalnya, kitab disandingkan atau disandarkan dengan domir huwa menjadi kitabuhu. Kayak gitu. Misalnya, kitab disandarkan atau ya disandarkan dengan domir ya mutakali menjadi kitabi. Nah, itu nanti bisa menjadi mubtada. Ya, misalnya buku saya banyak, kitabi katsirun. Nah, seperti itu. kasih. Nanti insya Allah ada di pelajaran berikutnya. Jadi di sini tadi buat ini ya, apa namanya, lingkup stepnya gitu, sketsanya apa aja. Terus isi marifah. Ada Ya, lagi? syukran Ustaz. Afwan. Ya Allah macet ya. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini kemarin kita masuk ke manhada. Kalau kemarin manhada, nah sekarang itu masuk ke manhada. Ya udah ya, Umahat udah ini ya. Tadi itu penjelasannya yang sedikit tadi udah mulai tergambarkan ya. Insya Allah. Allah, Ustazah. Ya, kita masuk ke manhada. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ada kata man. Kalau kemarin itu ma, kalau sekarang itu man. Nah, bedanya man dengan ma apa? Kalau ma ini juga termasuk isim istifham yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Jadi pakai man. Kalau ma kemarin tidak berakal, kalau man di sini berakal. Nah, itu aja bedanya. Nah, di sini coba silakan dibaca, Umahat. Man. Dari urutan 1. Dan nomor 1. Saya Ustazah. Ya, silakan. Yang ini ya Ustazah. Man. Ya. Manhada. Sekaligus tarjimnya artinya
Siapa ini? Ya Ustazah. Ahsan, iya, siapa ini? Mm-mm. Ya, Hada tabibun. Ini iya, dokter. ya ini seorang dokter. Nah, kalau di kemarin kita belajar itu pengertiannya apa ya? Nah, kalau di sini berarti siapa? Siapa ini? Karena dia berakal. Ahsanti, barakallahu fik. Berikutnya, Ya. Man hadza? Siapa ini? Hadza waladun. Ini anak laki-laki. iya, Ahsan. Ya, Umumnya, Man hadza, siapa ini? Hadza talibun. Ini adalah seorang siswa ya Ustazah. Ahsan. Berikutnya, Rumaisa. Ada? Nggak ada ya? Di rumah Isa, kayak nggak. Mungkin lagi ke Mungkin toilet. mungkin tah Hai, yang lahaza apa itu sih? yang Ahaza waladun. Apakah paham. ini anak laki-laki? La, Mm-mm. haza rojulun. Tidak, ini pria ya saja. Laki dewasa ya saja. Laki-laki, ya. Rajulun, laki-laki. Naam, Ahsan. Ya, tadi berikutnya silakan. Ummu Anis. Ya. Ma hadza masjidun. Apa ini? Ini masjid. Man hadza tajirun. Siapa ini? Ini tajirun, orang yang kaya ya Ustazah? Pedagang. Oh, pedagang. Mm-mm. Tadi berikutnya silakan. Hadza kalbun. Ini anjing. Mm-mm. Hadza kalbun. Apakah ini anjing? La hadza qitun. Tidak, ini kucing. Iya, Ahsan. Berikutnya yang ini ya kelompatan tadi. Yang Endro. Sekarang yang Bawahnya. jadi mahaza, haza Mm, kalbun. Iya, man Himar ya. Hada himarun. himar. Oh, yang bawah. Iya. Oh, jadi mahaza, haza himarun. Langsung aja ya. Ada Oh, mahadanya di bukunya yang. ya. Hada himarun. Oh, cuma haza himarun gitu aja. Ya, hada himarun. Apa artinya? Himarun itu keledai. Bukan hi, tapi hi ya. Pakai hak tengah tenggorokan. Oh ya, haza himarun. Himar. Himar. Iya, himarun. Himar. Himarun. Coba lagi ya yang bawahnya. Eh, Ahaza himarun. Bukan hi. Eh, Himarun. Nanti artinya beda kalau kita pakai hak. Ahad himarun. Ahaza himarun. Mm-mm. Nah, La haza hisonun. bukan. Ini adalah Bukan, ini adalah kuda. Ahsan. Ya, berikutnya silakan nomor 8. Umi Desi. Ini 8-nya 2 ya. Umi Yun sama Umi Desi 8. Ya saja. Ya, silakan Umi bawahnya. Wa ma haza. Haza jamalun. Apakah ini apa jamalun unta ya Ustazah? Iya, onta. Untazah. Ahsan. Berikutnya silakan Umi Yayan. Umi Yun tadi udah ya? Udah. Ya, Miayan Umi. itu. Bismillah. Ma hadza dikun. Mm-mm.
Apakah ini? Ini ayam. Iya, ayam apa ini? Ayam, Ayam pejantan. Kenapa? ayam jago. Ayam jago. Ah, iya, karena kalau nanti betina itu dajajah. Iya, berikutnya, Masya Allah. Eh, Umutri ya, Umi Permata nih. Ya Ustazah Afwan. Ya, Belum Umutri. diganti Ustazah. Man hadha? Hadha mudarrisun. Siapa ini? Ini adalah Ustadz, Ya, ini adalah Pak Guru. Pak Guru, mudaris. Iya, mudah. Ahsan, barakallahu fiik. Tapi berikutnya, Umu Eli. Ya baik, Ustazah. Ahadza komidun. Komidun. Komidun, Ustazah. Sot. Komidun. Kun. Komidun. Lesa dun. La. Sot. Komisun. Komisun. La. Mm-mm. Haza mindil. La, Mindi. tidak. Haza Dibaca mindi. harokatnya Umi. Hadza Mindilun. Haza mindilun. Tidak, ini sapu tangan ya Ustazah. Ai di kiroah. Diulang lagi bacanya. Ahaza komizun. Komisun. Sot. Komisun. La, haza mindilun. Bukan, Ahsan. ini sapu tangan ya Ustazah. Iya. Berikutnya ini Kurang maju. Ustazah. Bisa kita verifikasi roh. Jazakallah khair. Umi ini bersama ya, Umu Kenta. Kita Ya, tayyib. Kita lanjutkan lagi berikutnya ya di tamrinun. Nah, di sini ada ikro waktu. Ikro artinya apa, Ummahat kemarin? Baca. bacalah. Bacalah, ya. Bacalah dan uktub, ma makna uktub? Dan Tulislah. Bacalah dan tulislah. Bahkan kalau misalnya mau buat murojaah lagi ditulis di buku tulis masing-masing, tafadholi ya. Jadi nanti setelah diharokati boleh ditulis masing-masing di kitabnya. Baik, sekarang silakan lanjutnya kita lagi kembali ke nomor 1. Oke lah. Ya, Hmm. mahada. Yang ini kan nomor 1 ini kan Ustazah? Iya benar. Ya, Ukti. Mahada. Mahada apa ini? Hada kolamun. Ini pulpen. Coba diulang hadza. Kolamun. Hadza qalamun. Ahsan. Berikutnya, silakan. Artinya belum Ustazah. Oh iya. Mahada apa ini? Hada kolamun. Ini pulpen. Ya, tayyib. Berikutnya. Hadza kalbun. Ini anjing. Ahsan. Man hadza? Hadza tabibun. Tayyib. Siapakah ini? Ini adalah tabibun. Tabib. Dokter saja. Iya. Lanjut. Di rumah Isa? Nggak ada ya. Haza jamalun. Ini Jamal. onta. Jamalun. Ini onta. Lanjut. Nomor Enggak nomor 5 ya Ustazah? Iya nomor 5. Maksudnya nomornya nomor 6. Umi Anis kan nomor 6. Iya. Ahadza
kalbun. La hada kitun. Apa Ahadza kalbun. Ah, intonasinya bertanya. Ahadza kalbun. ahadza kalbun? La hada kitun. Apakah Hadza. ini Ini qiraah hanya panjang. Hadza. ahadza kalbun? La Ahadza. Jadi haknya di sini hak tanbihnya itu panjang ya, Umi ya. Hadza. Ha. hadza Hmm. ahadza ahadza kalbun? La hada kitun. Baik. Apakah ini anjing? Tidak, ini kucing. San, berikutnya. Ahadza dikun. Naam. Apakah ini ayam jantan? Ya. Ustazah. Ya, Ahsan. Lanjut berikutnya. Sekarang yang ya. Iya, Eyang sekarang. Ahaza hisonun. Apakah ini kuda? Haza hamarun. Himarun. Ya, haza himarun. La. Tidak. Hadza Tidak. himar. Ini la tulisannya saja. Coba sekali lagi Eyang, zalnya jangan kayak zai ya. Za. Hadza. Hadza. Iya. Iya, betul. Ada hisonun. Apakah ini kuda? La hadza himar. Nah, Masya Allah. Hadza himarun. Dibaca semua harokat. Baik, barakallahu fiik. Himar apa yang? La, bukan. Ini adalah keledai. Naam. Berikutnya silakan. Apa ya? Ya, Umi Desi. Nomor 8. Ya. Umi Desi. Kata min bilun. Iya. Sapu tangan. Ahsan. Berikutnya. Nomor berikutnya. Umi siapa? Barakallahu fiik. Ahadza waladun. Ahadza waladun. Apakah ini laki-laki? Naam. Anak laki-laki. Apakah ini anak laki-laki? Naam, ya. Baik, berikutnya. Mana ya Ustazah? Ya. Man hadza? Hadza rajulun. Siapakah ini? Ini adalah anak laki-laki. Iya, Ahsan. Baik, berikutnya Umu Eli, anak kasih pertanyaan ya. Ustazah, rojulun anak laki-laki apa laki-laki Ustazah? Anak laki-laki, waladun. Ini tadi Rojulun yang kamu dibaca Ustazah. Rojulun laki-laki. Oh, rajulun laki-laki ya. Tadi terbalik Miyayan, waladun laki-laki. Anak laki-laki waladunnya. Waladun anak rajulun laki-laki ya Ustazah. Rajulun laki-laki. Laki-laki dewasa. Afwan. Ya, Umi Ali ya, siap ya. Siapakah Insya Allah, ini? Ustazah. Ini adalah Pak Guru. Baik, insya Allah Ustazah, baik. Siapakah? Siapakah juga? Hadza. Nah, kalau ma digunakan untuk apa? Pak Guru kira-kira berakal atau tidak berakal? Oh iya, berakal. Ya, kalau berakal memakai? Man saja. Memakai man. Man hadza. Hadza. Pak Guru apa? Pak Guru tadi di atas sudah? Apa? Ayo Umi. Ada di atas tuh. Model. Pak Guru. Di atasnya. Ada tulisan.
Di bawah ayam. Di atas Kapan Ustaz? di atas Iya. Pak Guru. Iya. Ayam. Ayam. Di Ya, bawah ayam. di bawah Di jago, bawah ayam. di bawah ayam di bawah jago, Di bawah ayam, Pak. di bawah ayam. Nah, itu kelihatan tuh di bawah jago. Matras. Apa di bawah? Di bawah Apa jago. Ustazah? Iya, nggak apa-apa. Ana tunggu sampai ketemu, Umi. Sabar Baik dulu. Ustazah. Mm-mm. Coba, nanti biasanya kalau kayak gini tuh nanti malah yang diinget itu. Coba, apa Umi? Ketemu? Di bawah jago. Pak Guru. Aduh. Yang ada di Masih di atas ya halaman Ustaz. yang sama. Masih di halaman yang sama, di halaman 11. Haza. Di bawah jago. Itu ada gambar. Ustadz Udah bukan ketemu Ustazah. Umi ini? Masih di halaman 11. Masih di halaman itu. Di bawah jago ada gambar jago di bawah. Mana ya? Di bawah jago ada gambarnya. Di screen Haza. ada tuh di sebelahnya kursi-kursi itu. Sabar, Eyang, sabar. Aduh ya Allah. Madrasah ya Ustazah. Haza. Mudarisun, ya. Mudarisun. Iya. Masya Allah. Iya, ini ya, Umi ya. Perlu Oh, banyak ini belajar kan Ustazah. Anak Iya. baru belajar Grogi bahasa beliau Arab. saja grogi. Sebenarnya tidak Iya, Ustazah, grogi grogi aja. Sabar Oh, ya ya, sahabat semua. Baru belajar. Nanti juga lama-lama bisa. Masya Iya, Allah, Eyangnya udah Allah. belajar bahasa Arab enak kan bentar juga. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, insya Allah semuanya mudah nanti, Umi, ya. Ya, baik. Insya Allah, Alhamdulillah. amin ya Allah. Di dars yang pertama sudah ini ya, sudah selesai Ummahat. Dari sini ada yang mau ditanyakan di dars pertama tentang isim isyarah dan isim istifham atau huruf istifham, adakah yang mau ditanyakan? Ustazah, kalau mau nanya arti nggak apa-apa, Ustazah. Iya, arti apa, Umi? Tadi kan mudarisun artinya Pak Guru. Kalau Bu Guru berarti beda lagi, Ustazah. Iya, tinggal menambahkan tak marbutoh, mudarisatun. Mudarisatun. Oh. Mudaris sama mudarisah. Biasanya gitu ya kalau disukunkan. Mudaris sama mudarisah. Nah, mudarisatun. Nanti itu tak marbutohnya itu kalau kita udah belajar di isim isyarah ya, mu'anas. Insya Allah ada. Ada lagi? Khair, Ustazah. Wah, iya aku. Ustazah, Berlaku juga ayam enggak Ustazah? Ayam jantan kan di tambah tak marbuto jadi ayam betina gitu. Kan, kalau yang betina itu udah jajah. Udah jajah. Ya. Tulisannya gimana saja? Udah jajah. Pakai tamar buta. Dajajah, panjang ini satunya ya. Dajajatun. Ini Umi, kelihatan ya? Dajajatun. Ayam, beda ya. Dikun betina. Apa jantan? Perempuannya, betinanya dajajatun. Ya, ada lagi yang mau bertanya?
Afwan Ustazah, sebenarnya saya tidak mengerti sama sekali di awal yang Ustazah jelasin tentang isim-isim itu. Umi Ali ya ini ya? Atau Umi siapa? Umi Desi, Ustazah. Umi Desi Umi Ustazah. Desi. Umi Desi. Wah, baik. Umi Desi yang belum paham yang mana? Iya, Yang belum isim paham, isyarah tidak atau paham kaidah? sama, Belum saya paham tidak sama paham. sekali. Jadi Baik. saya sama sekali nggak ngerti. Umi suaranya kecil sekali di tempat anu ya Kodarullah. Apa di tempat Jadi anak? aja. Jadi Nanti yang satu-satu. yang belum paham yang mana Umi? Saya nggak paham Kalau semua. kalau kalau di sini kan dari soal awal ya. Ini ada kata hada baitun. Tentang hada di sini paham nggak Umi? Apa itu hada? Ada apa ini kan untuk yang Hada ya. Hada ini termasuk apa? Isim? katanya isim apa sih itu? Hada itu termasuk isim isyarah. Isim isyarah itu dalam bahasa Indonesia, bahasa kita namanya kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu. Misalnya ini buku. Nah, kata ini. Nah, ini itu disebut kalau dalam bahasa Arab isim isyarah. Nah, isim isyarah itu termasuk apa ya namanya itu apa ya bahasanya itu? Untuk menunjukkan gitu loh. Bahasa bakunya ya. Jadi artinya ya kata tunjuk gitu, Mi. Isim isyarah. Istilah. Nah, istilah. Nah, nanti itu akan kita jumpai banyak sekali istilah-istilah dalam bahasa Arab. Memang kalau kita awal-awal belajar itu agak bingung gitu ya, kok banyak banget istilahnya. Ada isim isyarah, ada isim istifham, ada yang muzakkar, ada muannas, ada mufrad, ada musanna, dan lain sebagainya. Tapi tidak mengapa, ini memang masih dalam proses ya Umi ya. Apalagi Umi Desi baru pertama kali ini ya Umi ya. Ya, ya. Oh iya ya, Khairan insya Allah memang seperti itu kalau baru awal-awal belajar Umi masih bingung-bingung. Tidak apa-apa. Nah, di sini hada di sini itu namanya kata tunjuk ya. Kenapa Ana sering menyebutkan isim isyarah? Karena untuk melatih pendengaran kita supaya terbiasa mengenal istilah-istilah dalam bahasa Arab. Karena kita belajarnya bahasa Arab, maka istilah-istilah yang kita gunakan itu ya dengan bahasa Arab. Karena nanti itu ada suatu kata yang tidak bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia kayak apa ya? Mudhof ilaih kayak gitu apa namanya biasanya dalam padanan tepatnya itu di bahasa kita itu nggak ada gitu. Gitu. Nah, sekarang kalau hadza di sini adalah isim isyarah. Jadi isim isyarah atau kata tunjuk dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ada untuk yang dekat, ada untuk yang jauh, ya. Kalau untuk yang dekat, ya ini hadza. Nah, kalau yang untuk jauh nanti akan dibahas di pelajaran berikutnya. Namanya ada dalika. Artinya itu. Kalau dekat ini, kalau jauh itu. Nah, isim isyarah ini kan dibagi menjadi dua ya, dekat dan jauh. Nah, nanti itu dia dibagi lagi menjadi dua untuk mu'anas dan untuk muzakkar. Kalau mu'anasnya itu adalah perempuan ininya bahasa translate-nya ya. Nah, kalau untuk untuk yang hadza itu untuk laki-laki, kalau hadhihi itu untuk yang perempuan. Nah, di sini nanti eh harus kita bedakan, maksudnya harus kita tahu gitu. Nah, ini kata baitun, kitabun, maktabun, kita perhatikan di sini di belakang katanya itu nggak ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang diikat ini loh. Nah, ini tak marbutoh. Tak marbutoh di sini itu menunjukkan bahwa isim itu mu'anas. Jika kita menemui isim, kebanyakan ya, yang tidak ada akhirannya dengan tak marbutoh, maka isim tersebut disebut muzakkar atau maskulin. Sampai sini bagaimana Umi? Paham? Ya, ya, ya. Nah, insya Allah ya, pelan-pelan kita. Nah, karena kita yang dibahas di pertama ini, di dars yang awal, adalah isim yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang
dekat. Kemudian digunakan untuk muzakkar, ya, laki-laki. Kemudian digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berakal dan tidak berakal. Ya, maka satu lagi untuk mufrad atau tunggal. Maka kita menggunakan hadza. Karena nanti kalau masjidnya ada dua, itu bukan lagi memakai hadza. Ya. Nah, sampai sini insya Allah paham, Umi? Ya, Ya, jadi si hadza ini digunakan apabila yang mau ditunjuk itu bendanya cuma satu. Kemudian dia maskulin atau muzakkar. Terus kemudian dia boleh berakal dan boleh tidak berakal. Gitu ya, Umi ya. Paham ya insya Allah? ya Ustazah. Nah, Masya Allah. Nah, taib. Sampai sini aja dulu penjelasannya. Umi biar nggak pusing ya. Ya, tapi Mungkin beliau yang belum mengertinya isim domir, isim isyarah, isim mausul gitu saja. Nah, yang Kaidah sekarang, mubtada, yang jumlah isim kaidah-kaidahnya ya. yang ditulisan sekarang yang nggak mengerti. Iya. Mubtada, khobar, Itu mubtada, saja isim. qadar mubtada gitu saja. Beliau masih belum paham saja. Oh, iya. Pelan-pelan Tapi aja. tapi kalau disebut tadi isim isyarah jelas ya, paham ya Umi ya, isim isyarah itu apa? Kata tunjuk ya. Kata tunjuk. Iya, kata tunjuk itu dibagi dua, dekat dan jauh ya. Nanti untuk dekat kita sedang belajar di hadza. Nah, ya kenapa kita belajar harus dijelaskan mubtada khobar secara singkat? Karena semua kata-kata di sini hadza miftahun, hadza qolamun, hadza sarirun. Ini namanya mubtada khobar. Karena dia termasuk jumlah ismiyah. Jadi dalam jumlah ismiyah itu di dalamnya itu terdapat mubtada khobar. Semuanya ini jumlah ismiyah ya. Karena satu didahului oleh isim. Isim apa? Isim isyarah. Gitu ya, Umi ya. Ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Insya Allah Ta'ala. Jangan lupa di murojaah ya untuk umahat semuanya. Apa-apa yang udah dipelajari, justru yang ringan seperti ini tidak boleh disepelekan. Karena ini merupakan fondasi awal kita untuk membuka pelajaran-pelajaran berikutnya yang mungkin nanti ada bertemu dengan yang sedikit lebih sulit gitu ya. Tapi insya Allah semuanya akan mudah. Gitu ya Umi, Tayyib karena Ustazah, jadi sebenarnya kalau di bahasa Indonesia ini bisa nggak sih jumlah ismiyah itu apa sih Ustazah? Jumlah ismiyah jumlah yang diawali dengan isim, kata benda. Iya, jadi enggak maksudnya arti dari jumlah ismiyah. Jumlah itu kalimat Umi, kalimat. Jumlah kalimat, iya, jumlah itu kalimat. Ismiyah kalimat yang diawali oleh isim. Isim itu kata benda. Umi Hela nggak ikut di Nahwu ya? Belum saja itu belum. Ya, Belum aja susah ditariknya saja. Jadi pokoknya artinya jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Iya, Gitu. kalimat diawali dengan isim. Karena nanti kalau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja itu namanya jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah di sini adalah kalimat yang diawali oleh isim. Baik, begitu ya Umi ya. Baik, kita cukupkan dulu halaqah kita pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa di murojaah ya. Yang sedikit ini harus lebih banyak murojaahnya. Karena nanti tingkatan berikutnya itu ini kita udah punya pondasinya. Gitu ya Umi ya. Barakallahu fikuna jami'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis asli li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan.